Salam saudara sekalian, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini. Berkati perenungan ini, biarlah boleh memberikan nasihat yang baik, berguna, bermanfaat, menumbuhkan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apa kabar saudara? Biarlah kita semua ada dalam kondisi sehat walafiat selamat. Tuhan memberkati kita, berkat Tuhan beserta kita, sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan jerih lelah tidak menambahkannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara stay at home, di rumah saja, tidak beraktivitas bekerja, berusaha, betah, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena apa, saudara sekalian? Karena sesungguhnya kehidupan kita ada terus dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan, seluruh sidang jemaat anggota gereja Gerakan Pentakosta GGP Hosana, siang hari ini saya akan menyampaikan renungan, membagikan berkat renungan untuk kita semuanya. Biarlah kita boleh menyimak baik-baik. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih terus ada di dalam kondisi dan situasi di mana pandemi virus corona atau COVID-19 masih terus merajalela di bumi Nusantara, bangsa Republik Indonesia ini. Saudara-saudara, sebagai umat-umat percaya, tentunya kita harus senantiasa berdoa, bermohon kepada Tuhan. Kiranya belas kasih Tuhan terus berlaku di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara, perlunya atau pentingnya pada saat-saat seperti sekarang ini, kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tema kita siang hari ini adalah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara-saudara yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat nats kita pada siang hari ini, saya mengutip di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 10. Yang di sana saya mengambil mengutip artinya, yaitu Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan Tuhan Allah kepada umat manusia pada saat itu, "Di manakah engkau?" Saudara, pertanyaan ini ditujukan kepada Adam, manusia pertama, tetapi mewakili seluruh umat-umat manusia hingga pada saat kita sekarang ini. Saudara-saudara, melalui panggilan Tuhan atau pertanyaan Tuhan, "Di manakah engkau?" Saudara, Tuhan ingin agar umat manusia hidup di dalam pertobatan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan bergaul karib dengan Tuhan. Apalagi konteks ayat pada saat itu adalah bahwa di Taman Eden itu masih langka, penghuninya masih langka. Hanya Adam, manusia seorang diri. Sebelum dari tulang rusuknya Tuhan menciptakan manusia, membuat manusia yaitu Hawa sebagai penolong sebadan. Saat itu hanya ada manusia Adam dan Tuhan Allah. Seyogianya dua pribadi ini, manusia Adam dan Tuhan Allah, hidup bergaul karib atau akrab di Taman Eden itu. Allah sangat mengasihi Adam, saudara sekalian. Allah memanggil Adam dengan satu tujuan, agar Adam bersedia
hidup bergaul karib dengan Tuhan, agar Adam mau mengaku dosanya dan bertobat, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apalagi Adam sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan adalah sebagai makhluk sosial, seharusnya merasa penting ada makhluk lain di dekat dia atau manusia lain di dekat dia sebagai makhluk sosial. Dan karena dia masih sendiri, maka seharusnya Adam menjadikan Allah Bapa itu sebagai sahabat karibnya atau bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi karena jalan langkah yang ditempuh oleh Adam yang salah, dia mengikuti bujukan dari iblis yang menyerupai ular itu, yang memutar balikkan kebenaran firman Tuhan atau sabda Tuhan, saudara sekalian, sehingga Adam lebih memilih apa yang dikatakan oleh iblis daripada yang dipesankan oleh Tuhan. Sehingga mulai saat itu, maka kejatuhan manusia pertama ada, mengalami kejatuhan dan pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan putus hubungan dengan Tuhan. Sehingga saudara sekalian, Tuhan harus mengusir Adam, dan saat itu Hawa, tulang rusuk yang diciptakan dari Adam, atau sebagai tulang rusuk Adam, harus keluar dari Taman Eden dan harus hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, sengsara, kerja keras ini. Dan firman Tuhan mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mengusahakan makananmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, seharusnya Adam peka dan tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap mendengar firman Tuhan, dan tetap mengerti keinginan Tuhan. Justru Adam lebih memilih mengikuti keinginan hatinya, free will, kehendak bebasnya untuk mengikuti saran dari iblis. Dan saat itulah akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, putus hubungan dengan Tuhan, dan diusir dari Taman Firdaus atau Taman Eden. Saudara-saudara, lalu saya aplikasikan dengan kehidupan kita kekinian sekarang ini, yang kita hidup di dalam bulan-bulan tahun di mana kondisi pandemi semakin merajalela. COVID-19 itu heboh diberitakan akhir-akhir tahun 2019 di kota Wuhan, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, termasuk ke negara kita saat ini, di mana pemerintah kita sangat kewalahan, para pejabat kita kewalahan, dan juga kita harus atau terpaksa harus mau mengikuti anjuran pemerintah untuk kita berdiam diri di rumah, untuk kita tidak berpergian kemana-mana, untuk kita tidak bekerja, berusaha, tetapi kita di rumah berkumpul dengan anggota keluarga. Dan ini adalah satu momentum sangat baik, mana kita menyatukan diri, kita boleh berkomunikasi, berdiskusi dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua dengan anak-anak. Yang selama ini kita jarang bertemu, dipisahkan oleh kesibukan-kesibukan, yang kadangkali orang tua, ayah jarang juga ketemu dengan anak-anaknya. Kali ini, ketika pemerintah menganjurkan kita untuk stay at home, tinggal di rumah, work from home, bekerja dari rumah, learn from home, belajar dari rumah, maka sekarang kita bisa merasakan bagaimana kita sebagai satu keluarga inti, kita bisa memanfaatkan
kondisi ini untuk kita beribadah bersama-sama di keluarga kita, di rumah tangga kita. Saudara-saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai wabah corona, virus corona yang sedang terjadi di dunia ini, saudara, sesungguhnya adalah sarana Allah untuk memanggil umat-umatnya atau panggilan Allah kepada umat-umatnya agar umat manusia mau bertobat. Saat ini, saudara sekalian, Allah tidak memanggil dengan lembut sebagaimana Allah memanggil Adam. Adam, di manakah engkau? Tetapi panggilan Allah melalui satu wabah, satu virus, tujuannya untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kekhawatiran umat manusia memuncak di mana-mana, di segala tempat, di semua bidang. Masa-masa ini manusia sungguh memerlukan Allah Sang Pencipta, Sang Penolong, Sang Pemelihara, dan Juru Selamatnya. Saudara sekalian, masa-masa ini sungguh kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita perlu berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat kita banggakan, kita andalkan di dalam kehidupan kita. Tidak juga uang tabungan kita. Tidak juga jabatan. Saudara, tidak juga kepandaian atau ijazah kita. Tidak juga populasi kumpulan-kumpulan kita, apakah arisan dan sebagainya. Itu tidak bisa kita harapkan. Selain kita harus kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin selama ini kehidupan kita ada di dalam kesibukan dan kesibukan terus. Sehingga waktu untuk Tuhan, waktu untuk beribadah kepada Tuhan, waktu untuk berdoa kepada Tuhan sangat langka atau sangat sulit atau jarang kita lakukan. Saudara-saudara, panggilan Tuhan saat ini melalui COVID-19. Sungguh, Tuhan memanggil kita seakan-akan dengan suara yang mengguncangkan bumi. Saudara, ingat bahwa pada masa Nuh, Tuhan memberikan panggilannya kepada umat manusia untuk percaya kepada Tuhan melalui Nuh, tetapi hanya Nuh dan keluarganya saja yang diselamatkan. Saudara ingat bahwa ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego dihadapkan kepada kesulitan untuk menyembah Nebukadnezar, di tengah-tengah sulit itu, ketika pemuda Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia terus berserah, berdoa kepada Tuhan, dan terus hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Agar kita sebagai umatnya mengerti kehendak Tuhan. Ingat di dalam Mazmur, tadi saya katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara-saudara, Tuhan memanggil dengan cara yang khas, yang khusus. Sebagaimana pandemi virus corona saat ini atau COVID-19 ini, yaitu agar hati manusia yang telah tertutup oleh dosa-dosanya, kepentingan, keinginan pribadinya, egoisme, mengasihi diri sendiri, manusia dapat terbuka dan lalu di hadapan Tuhan mengakui dosa-dosanya. Ampuni aku Tuhan, sudah jauh dari Engkau selama ini. Ampuni aku Tuhan, sering meninggalkan ibadah, persekutuan, kebaktian, doa, pujian, dan penyembahan. Ampuni Tuhan, selama ini aku seakan-akan merasa bahwa hal-hal ibadah itu tidak aku perlukan, tetapi aku bekerja mencari uang, dan uang. Aku mengakui dosa-dosaku, Tuhan. Di dalam Tuhan,
aku berjanji ingin berbalik, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Selagi anugerah Tuhan dinyatakan kepada kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan sedang sama Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Karena Tuhan mengasihi kita, maka firman Tuhan katakan demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah dirimu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, kita berdoa, kita merenung, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bersekutu di dalam mezbah keluarga kita, agar lewat teguran dan hajaran dari Tuhan ini merupakan panggilan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, agar keluarga kita bertobat mencari Tuhan, agar pertobatan terjadi di mana-mana, sebab Tuhan tidak ingin ada yang binasa, melainkan semua umat manusia diselamatkan. Sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah melalui pandemi Corona atau COVID-19 ini, saudara, firman Allah mengingatkan kita bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sungguh-sungguh semakin dekat, sangat dekat. Dan ini adalah penggenapan dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Yang bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah demikian. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya sangat mengaminkan firman Tuhan ini. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Karena melalui pandemi COVID-19 ini, Corona atau COVID-19 ini, orang-orang umat manusia pada ketakutan dan mencari Tuhan, dan firman Tuhan diberitakan. Yang dulu ibadah-ibadah dalam keluarga rumah tangga dilarang, sekarang malah dianjurkan untuk ibadah-ibadah keluarga. Dan para tetangga, orang-orang yang imannya fanatik, tidak bisa mengusik. Dan ini adalah kesempatan di mana Injil diberitakan. Terserah masa bodoh melalui khotbah online seperti ini, direkam seperti ini, semua orang mendengar. Kita share melalui WhatsApp, kita share melalui Instagram kita share melalui Facebook kita share melalui wahana online lainnya, dan orang-orang mendengar. Tinggal kita doakan setiap orang yang mendengar firman, hatinya dijamah, hatinya diubahkan, hatinya diberkati, imannya dijamah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saudara-saudara, GGP Hosana tidak
atau belum menerapkan ibadah online atau live streaming. Ingat, saudara sekalian, bahwa bukan karena jemaat GKP Husana itu gaptek atau tidak bisa mengoperasikan sarana-sarana online ini, tetapi justru kita memilih moda ibadah keluarga rumah tangga karena kita ini memang berkumpul di dalam keluarga rumah tangga. Perhatikan, agar para bapak, pemimpin keluarga, imam dalam keluarga, mampu mengkoordinir, mengajak anggota keluarganya berdoa, dan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana setiap subuh Pak Gembala sudah tuliskan renungan firman Tuhan itu di dalam WA grup kita GKP Husana. Saudara-saudara, kebaktian keluarga atau kebaktian rumah tangga juga mengalami atau membuat waktu kita efisien. Seharusnya kita berjalan ke gereja, perlu persiapan dan sebagainya, tetapi kita bisa langsung beribadah saat itu. Kita bisa saling berbagi. Anak-anak bisa belajar untuk membawakan renungan firman Tuhan. Bukankah di gereja kita, semua, baik komisi pria, komisi wanita, youth, anak-anak SMP, anak-anak kita youth, remaja, sudah belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukankah para pemuda kita sudah belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa pada hari Selasa di gereja kita? Saudara-saudara, dua hal itu, dan pada akhirnya saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh melaksanakan anjuran gereja untuk mengadakan ibadah keluarga atau rumah tangga di rumah kita masing-masing. Tidak hanya saya menyampaikan ucapan terima kasih, tetapi Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara sesuai dengan komitmen saudara. Semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dan saudara-saudara, kiranya melalui kesaksian kita mengadakan ibadah dengan semangat dalam keluarga rumah tangga kita. Orang-orang di sekitar kita, mereka mulai melihat mengerti bahwa kita umat-umat Tuhan ini, kita jemaat GKP Husana ini, melalui situasi kondisi yang mencekam dari adanya pandemi virus corona atau COVID-19 ini, kita semakin rindu untuk mencari Tuhan. Sehingga dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan keluarga jemaat Tuhan, ada revival kebangunan rohani. Dan bukan sebaliknya, semakin tawar hati, panas tidak, dan dingin pun tidak. Kiranya dalam kehidupan kita semua, saudara-saudara sekalian, seluruh yang jemaat, keluarga-keluarga GKP Husana, saudara dan saya, dipakai oleh Tuhan, ada revival, kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Mari bangun rohani kita, mari bangkit rohani kita, mari kita semakin setia datang kepada Tuhan, mari kita semakin rajin berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita akan berdoa, saudara tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan.
Kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi umat-umat yang terus kami boleh setia datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui dan berseru kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.